Indonesia punya potensi sebesar itu untuk dalam konteks negara maritim tadi. Kita buat ini di hari bulan liburan, Juni. Istilahnya ayo tanding ke Bali sambil liburan dengan keluarga. Tetapi yang pasti adalah untuk memulai berani renang di laut, khususnya open water swimming, justru bisa diawali dengan berenang di sebuah event. Kenapa? Karena sebuah event itu sudah pasti semuanya terkurasi. Baik dari sisi safety, dari sisi medik, dari sisi kualitas air dan sebagainya itu sudah terkurasi sehingga bisa dibilang amat sangat aman. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan podcast Aquatic bersama saya Filipus Yonaso. Pada episode kali ini kita akan ajak Anda pemirsa untuk kemudian mengupas tuntas bagaimana potensi dari olahraga open water swimming yang tentunya hanya dalam kurun waktu 3 bulan lagi Indonesia akan menyelenggarakan 12 Asian Open Water Swimming Championship 2026 dan juga akan ada A-Stream OWS Series 2026 yang akan terselenggara di kota Bali. Nah, kemudian bagaimana kalau kita melihat potensi dari olahraga open water swimming ini, tentunya juga keterkaitannya dengan perkembangan dari sport tourism. Untuk kali ini, kita sudah kedatangan 2 narasumber yang sangat hebat-hebat nih. Di samping saya sudah ada Ibu Lisa. Selamat pagi. Apa kabar, Bu Lisa? Sehat, baik. Sehat ya. Bang, Bu Lisa ini merupakan sekretaris Open Water Swimming Asia Aquatic, betul ya? Betul. Bu Lisa sekaligus juga Ketua Hubungan Luar Negeri dari PB Aquatic Indonesia. Nah, di samping saya juga sudah hadir Pak Kiki Tahir selaku Ketua Panitia dan juga Ketua Bidang Branding dan Marketing dari PB Aquatic Indonesia. Halo Pak Kiki. Halo. Apa kabar Pak Kiki? Baik, Wah, selalu baik. Selalu baik. Nah, sebenarnya saya sudah menyiapkan satu pertanyaan yang cukup panjang nih Pak Kiki ya, selaku Ketua Panitia. Tapi sepertinya saya langsung mau singkat aja nih. Ini kurang dari 3 bulan lagi, Indonesia akan menggelar 12 Asian OWS Championship 2026 dan juga ada A-Stream OWS Series, Pak. Ini tidur sama makan masih enak nggak sih, Pak? 3 bulan lagi loh, Pak ya. Ya, kebetulan bulan puasa nih tidur makan harus jauh lebih enak. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara persiapan, tentu kita harus melihat dari posisi Indonesia sendiri ya, dari kacamata potensi alam dan potensi wisatanya. Kaitannya dengan open water swimming. Bayangkan saja bahwa luas laut Indonesia itu nomor 3 di dunia, di bawah Amerika dan Australia. Panjang garis pantainya itu nomor 2 di dunia. Kalahnya cuma sama Kanada. Nah, tapi baru kali ini kita menjadi tuan rumah kejuaraan Asia Open Water Swimming. Artinya adalah kesempatan besar ini harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk menunjukkan bahwa kita ini di Asia. Artinya kan kalau nomor 3 di bawah Indonesia, di bawah Amerika, Australia, dan nomor 2 di bawah Kanada, artinya di Asia ini kita nomor 1 sebetulnya. Potensi laut, garis pantai, ya, dan sebagainya. Artinya memang disinilah kita, di event 3 bulan inilah kita harus menunjukkan bahwa memang kita ini negara maritim, yang punya potensi open water swimming demikian besar, dan punya potensi alam demikian indah. Pembuktiannya itu justru di event kejuaraan Asia Open Water Swimming ini, di mana paling tidak negara-negara Asia dan dunia tentunya, di mana kita juga mendapat dukungan bukan hanya dari Asia Aquatic tapi juga dari World Aquatic. Matanya akan tertuju ke kita. Benar nggak nih Indonesia punya potensi sebesar itu untuk dalam konteks negara maritim tadi. Nah, kalau kita kemudian berbicara dari sport tourism juga, ini kan akan berdampak juga tentunya Pak Kiki ya, melihat juga tidak hanya wisata ataupun olahraganya saja yang dijual, artinya juga ada potensi keindahan alam yang akan dilirik oleh seluruh mata dunia. Betul, itulah keunggulan dari nomor open water swimming ini dibandingkan cabur-cabur atau nomor yang lain ya. Di mana disinilah kita bisa mendisplay atau memamerkan kualitasnya Indonesia, terutama potensi alamnya, dari mulai ombaknya, dari mulai kejernihan air, kemudian juga bukan hanya itu, tetapi juga support yang lainnya seperti kualitas
perhotelan, akomodasi dan sebagainya, termasuk keramahan kita sebagai tuan rumah dan penyelenggaraan yang demikian sukses. Artinya kesuksesan ini tidak hanya dilihat dari sisi prestasi dan jumlah peserta, tetapi kita ingin menyampaikan bahwa lebih ke experiential, lebih ke bagaimana mereka punya pengalaman yang luar biasa baik itu sebagai peserta, sebagai official maupun sebagai penonton nantinya, bahwa Indonesia memang punya potensi luar biasa di dalam konteks sport tourism, khususnya di dunia open water ini. Oke, mungkin sedikit saya mau ke Bu Lisa terlebih dahulu. Bu Lisa, ini kan artinya kan level Asia. Bu Lisa juga kan pergaulannya ada di level Asia akuatik ya. Artinya ada nggak sih informasi atau juga kita pengen tahu sebenarnya apa yang kemudian membuat Asia akuatik ini juga melirik Indonesia, khususnya juga Bali, untuk menyelenggarakan OS ini sih sebenarnya? Ya, di Asia dulu kita pernah memang dari tahun 2007 pernah di Asia kita pernah buat di kolam itu 4 cabur. Itu 1050 peserta perenang yang hadir. Bahkan perenangnya itu berserta official sekitar 1400-an. Wow. Untuk OS? Enggak OS, itu kolam. Kolam ya? Nah, kenapa ini momen yang bagus sekali? Sekarang kita bikin kolam. Bikin kolam. Kita bikin di OS. Alam terbuka? Di alam terbuka. Iya. Kemarin kita sudah berhasil di Asia juga. Nah, sekarang kita bikin di laut. Laut, betul. Nah, kemarin terakhir saya visit di 11 Asia OWS. Sempat saya bilang, bikin Indonesia dong. Tunggu, 11 itu OWS di Hong Kong. Di Hong Kong, di Hong Kong ya, betul. Nah, sampai kita propose bikin di Indonesia. Antusiasnya tinggi sekali. Oh iya, kami akan datang bikin di Indonesia. Kita ajukan, kita propose di Indonesia. Dan Bali kan cukup populer, kenapa enggak kita buat kali ini open water di Bali. Karena turis juga bagus, semua orang tertuju sekali, ingin sekali ke Bali. Kita buat ini di hari bulan liburan, Juni. Istilahnya, ayo tanding ke Bali sambil liburan dengan keluarga. Tapi jadi pariwisata juga jalan ya, seperti tadi Pak Kiki sampaikan. Responnya apa sih di pergaulan Asia sendiri ketika juga Bu Lisa langsung, oke deh, ini gimana nih kalau mau Bali nih kita coba untuk membuat antusias karena belum pernah di Bali. Bahkan di Southeast Asia, Indonesia yang pertama kali mengajukan dari Asia ke Bali. Kan kita Bali di mana-mana terkenal ya, Bali. Jadi mereka begitu kita sebut Bali, di mana kamu mau bikin? Bali. Langsung antusias sekali. Apa yang membuat Bu Lisa kepikiran menawarkan Bali untuk menggelar 12 Asian OS Championship ini? Artinya kan apakah memang laut Indonesia dan juga perairan di Hong Kong ini jauh lebih bagus di Indonesia atau seperti apa? Nah, kita bicara ini kan elit ya. Kalau sudah mencapai ke Asia, ini cukup di levelnya elit. Biasanya itu mereka cari ombak. Nah, di Jimbaran ini kita sudah ada pengalaman kemarin di Southeast Asia dan itu berhasil dan mereka tim itu sangat senang sekali Southeast Asia. Kenapa enggak kita coba Asia OS ini? Dan kita melihat ombaknya cukup challenging untuk level elit. Karena di situ ada arus, dia nyaman bisa ikutin arus, pas balik mereka harus ada tantangan arusnya. Yang menarik di sini, open water itu kita amat melihat variabel dari arus, ke angin, biota, jadi benar-benar benang di natur, di alam. Banyak komponen-komponen yang juga harus kita perhatikan ya, artinya begitu ya. Nah, kalau kita kemudian melihat ini sebenarnya apa challenging-nya? Kemudian bisa untuk membuat Bali menjadi tuan rumah OS sebenarnya, Bu Lisa? Challenging-nya, maksudnya dalam hal untuk... mungkin persiapannya, kemudian ada nggak sih syarat-syarat khusus ketika ingin mengajukan Bali menggelar 12 Asian OS Championship ini? Yang jelas kita kan sudah ada experience di Southeast Asia sudah berhasil. Dan kita lakukan di Teluk. Teluk itu sudah cukup aman. Jadi kenapa kita pilih Jimbaran? Karena berada di Teluk. Jadi dalam hal untuk arus, itu lebih tidak terlalu di luar area arus kencang dari lautan. Jadi di Teluk itu cukup aman. Dan tentunya kita juga akan pay attention untuk safety. Ya, itu salah satu yang menjadi unsur utama. Tapi sebelum kita membahas safety, mungkin saya juga meminta tanggapan dari Pak Kiki. Artinya sejauh ini kesiapan Indonesia, khususnya Bali juga untuk OS ini seperti apa, Pak Kiki? Karena mengingat juga tinggal 3 bulan ya artinya. Ya, kalau melihat pengalaman federasi ya, tahun lalu kita berhasil menyelenggarakan kejuaraan OS di tingkat Asia Tenggara.
Tentu artinya tahun ini kita naik kelas nih. Naik kelas, bagaimana kemudian kita bisa membuktikan bahwa kita bisa menjadi tuan rumah yang baik dari sisi penyelenggaraan juga untuk level Asia. Tentunya pengalaman tahun lalu di level Asia Tenggara akan menjadi modal besar untuk menyelenggarakan ini, baik untuk kita maupun stakeholder lain, dari sisi venue, dari sisi lain-lain sebagainya, kesiapan akomodasi dan sebagainya. Kita akan belajar dari kesuksesan event OS tahun lalu di Bali. Pada akhirnya kemudian menunjuk Bali, atau karena memang pengalamannya menggelar yang Southeast Asia, atau mungkin ada nilai khusus, mungkin juga dari faktor sport tourism di sana juga memang sudah dikenal oleh di kalangan internasional begitu Pak Kiki? Ya betul, kalau dilihat dari bagaimana penyelenggaraan ini menjadi penyelenggaraan pertama ya untuk Indonesia, kejuaraan Asia Open Water Swimming, apalagi di periode ketiganya kepemimpinan Pak Anindya Bakri ya ini, kita tentu akan lebih mudah dan Mbak Liza dan teman-teman akan lebih mudah untuk menjual ya apabila Bali dulu kita menjadi event pertama ini. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan kita mendapatkan kepercayaan lagi, tentu kita akan menawarkan spot-spot lain yang kita punya lainnya lah, yang tidak kalah indahnya dari Bali sebetulnya. Tetapi tentu sebagai event pertama kita akan mudah untuk menjualnya, mempromosikan ke level Asia ini dengan lokasi di Bali begitu. Nah, kalau kita lihat juga kan sebenarnya kan ini kan akan ada 2 event yang berjalan berbarengan ya. Artinya Pak Kiki ada Asian yang untuk di level elitnya, ada juga Extreme di level kategori umumnya. Nah, sejauh ini lebih sulit mana sih Pak Kiki? Artinya kita juga penasaran apakah lebih sulit mempersiapkan yang elit begitu, atau justru lebih banyak syaratnya untuk yang di level, untuk yang kategori umum Extreme-nya begitu. Nah, oke, kalau kita masuk Extreme begini. Artinya kita bisa buka data dulu ya sedikit bahwa di Olimpiade Open Water Swimming itu memperebutkan 2 medali emas. Di Asian Games memperebutkan 4 medali emas, dan kemarin di SEA Games kita memperebutkan 7 medali emas. Dari 7 medali emas ini yang kemarin di SEA Games, di SEA Games kita belum berhasil mendapatkan satupun ya. Artinya ada tantangan di mana tadi kalau kita lihat bagaimana potensi Indonesia, lautnya bagus, lautnya besar, kemudian banyak titik-titik yang menarik dan sebagainya. Tetapi kenapa Open Water Swimming ini paling tidak di SEA Games kemarin masih belum bisa berbicara, padahal yang diperebutkan 7 medali emas loh. 7 itu hanya dari satu cabornya, satu federasi ya. Federasi ada 5 cabur, ini hanya 1. Bayangkan kalau kemudian dari 7 itu suatu saat nanti kita bisa mendominasi, maka Open Water Swimming akan punya kontribusi besar terhadap raihan medali di event multi cabur kan sebetulnya. Nah, berangkat dari situ adalah bagaimana memulainya. Memulainya dari mana? Memulainya tentu kita ingin dari pemasalan. Artinya pemasalan ini mulai dari komunitas, mulai dari usia dini, ada di mana nih? Ya tentu itu adanya di Extreme, di tempat yang komunitas dan berbagai age group baik usia dini maupun usia lanjut itu bisa ikut bareng-bareng berpengalaman. Kita punya sama-sama pengalaman di di event yang Open Water ini begitu. Itulah sebetulnya kenapa kemudian kita men-tap in, membarengkan gitu ya, berbarengan antara Asia Open Water dengan Extreme yang basisnya komunitas gitu, supaya kita juga bisa melihat potensi-potensi prestasi, potensi-potensi atlet yang mana kita rasakan dari Open Water Swimming ini masih belum ada yang bisa masuk di level Asia Tenggara sekalipun gitu. Tapi kalau dari respon peserta komunitas untuk OWS dan juga Extreme seperti apa sejauh ini? Respon tentu amat sangat baik karena Open Water ini tidak hanya milik cabur renang sebetulnya, tapi juga ada cabur-cabur lain yang berbeda federasi dengan kita. Contohnya adalah teman-teman yang dari cabur triathlon itu punya antusiasme besar untuk ikut di Open Water Swimming karena triathlon salah satu nomornya adalah Open Water Swimming. Kemudian juga hal-hal lain lah, baik itu dari mulai hanya mereka yang baru menggeluti dunia renang tapi belum berani berenang di laut, itu bisa mulai di kita. Atau mereka yang sudah ikut dunia renang tetapi sedang mempersiapkan sebuah event triathlon lainnya atau masuk ke
event triathlon yang jauh lebih berat misalnya, dia bisa juga mencoba open water di kita gitu. Jadi sebetulnya open water ini tidak hanya, dalam tanda kutip, dia tidak hanya milik satu federasi dalam tanda kutip ya. Karena cabur-cabur lain juga ada terkait dengan dunia open water itu sendiri, sehingga marketnya sebetulnya cukup luas, sehingga antusiasme dari teman-teman yang tidak hanya perenang, antusiasme dari teman-teman triathlon misalnya itu cukup tinggi. Oke. Nah, itu kalau peserta mungkin dari Indonesia, tapi kan kalau kita ke Bulisa artinya ini respon dari negara-negara Asia untuk OWS yang ke-12 ini seperti apa sejauh ini di Bali? Mereka antusias, tapi memang kenapa kita bedakan Extreme dengan Elite ini? Di Elite ini ada kuota. Setiap negara hanya bisa mengirimkan 3 perwakilan untuk satu nomor. Jadi amat sangat terbatas. Dan ini juga levelnya lebih, memang 5 kilo, 10 kilo cukup tough ya, cukup keras. Based on limit, 3 kuota itu? Setiap negara hanya diizinkan satu negara 3 peserta. Jadi amat sangat terbatas pesertanya. Oleh karena itu kita kombinasikan dengan Extreme. Jadi ini kombinasi yang sangat bagus, di mana anak-anak kita, orang tua kita, ini Extreme open age ya. Kita bahkan dari, kita mulai 11 tahun ya, mungkin sampai umur yang sudah berumur, mereka bisa melihat para atlet elit itu tanding. Dengan mereka nonton, kan ada semangat. Kita jadi membuka wawasan juga, ada apa istilah, event bergengsi lah untuk elitnya. Dan untuk anak-anak yang di bawahnya ya ikut tanding yang Extreme. Karena di Extreme mereka akan sama-sama 500 berenangnya rame-rame, seru kan? Kalau di Asia open waternya itu lebih kompetitif, tough. Jadi persaingannya cukup ketat. Kalau dari federasi-federasi se-Asia seperti apa, Bu Lisa? Artinya kan ini kan juga PBAI kan mewakili Federasi Akuatik Indonesia begitu ya. Artinya tapi kalau dari federasi se-Asia untuk akuatik ini tanggapannya seperti apa untuk event ini? Dari yang kemarin kita sounding ke mereka, mereka antusias. Maka begitu kita sebut Bali, wow, mereka ingin partisipasi ke Bali. Mereka ingin ke Bali. Mereka langsung, ayo make it. Kita langsung, oke, jalankan. Justru mereka yang mendorong artinya untuk betul. Bali ini menjadi penyelenggara yang ke-12 artinya. Ya, jadi kita tinggal minta izin, kita mau adakan di Indonesia, dapat approval. Approvalnya artinya dari level Asia saja atau sampai ke World Aquatic? Ke Asia, karena ini kan eventnya Asia. Jadi Asia menentukan di mana event berikutnya. Nah, saya mau ke Pak Kiki lagi nih. Pak Kiki, artinya kan selain juga untuk yang level elit, ini kan di Extreme ini kan untuk kategori umum. Nah, sebenarnya apa saja sih untuk pertandingan di kategori Extreme ini, OWS ini, Pak Kiki? Nah, jadi Extreme ini kan range age group-nya terbuka dan luas ya. Dari mulai 11-12 sampai 70 plus. Ya, kita dan 70 plus itu bukan tidak mungkin, karena waktu terakhir kita bikin Agustus 2025 di Lampung itu 70 plus tuh mungkin hampir 10 orang pesertanya. Ya, 10 orang yang ikut ya. Yang 80 plus bahkan ada, tapi kategori kita sampai 17. Nah, karena range usianya demikian luas dan tujuannya untuk pemasalan, terutama melihat bibit-bibit potensi-potensi muda di usia remaja, itu kita bikin nomor-nomor ini nomor-nomor yang memang terlihat fun lah, gitu ya. Pertama ada 500 meter buat mereka yang memang masih takut-takut untuk atau masih belum yakin atas kemampuan dirinya untuk berenang di laut ya, kita bikin 500 meter. Kemudian ada 1.500 meter dan ada 3.000 meter, 3K, 1,5K dan 500 meter. Yang menarik adalah kita juga ada kategori relay, tapi relaynya jaraknya berbeda nih. Jadi satu tim itu 3 orang, di mana distance-nya 500, 300, dan 200. Sehingga dalam relay itu mereka harus bisa menghitung siapa yang bisa di 500 dan siapa yang nanti ujungnya sprint. Kan yang menarik itu sebetulnya relay di perenang terakhir ya. Adu strategi. Ya betul. Siapa yang selama ini jago sprint tentu ditaruh di 200. Siapa yang selama ini bisa renang lebih jauh tentu akan ditaruh di 500. 300 ini nomor tengah-tengah lah. Jadi artinya itu juga akan menjadi sangat fun, di mana masing-masing orang akan menampilkan kemampuan terbaiknya dan jangan sampai salah pilih orang. Ya, jangan sampai yang jago sprint ditaruh di 500 gitu. Nah, kita itu juga menjadi satu nomor yang menarik, di mana kita tujuannya adalah untuk melihat bahwa open water swimming ini punya banyak potensi
yang bisa kita manfaatkan atau bisa kita perlihatkan, terutama khususnya kalau bicara tentang potensi-potensi muda tadi. Nah, biasanya pertanyaan kepada kami adalah mengenai safety. Kalau bicara terkait dengan 11-12 tahun itu ya. Banyak juga yang mungkin orang tuanya belum pede, belum yakin apa benar dan sebagainya. Nah, nanti kita akan perlihatkan juga ini dalam proses bagaimana kami menseriusi hal terkait ekstrim ini, terkait safety ini waktu di Lampung, Agustus 2025 ya. Bagaimana kita mempersiapkan tim rescue, bagaimana kita mempersiapkan tim yang mendampingi dari mulai rubber boat, jet ski dan sebagainya. Dan juga di belakang itu ada dokter-dokter spesialis, ada 7 dokter spesialis yang mendampingi kita. Yang mana dokter ini bukan sembarang dokter nih. Dokter ini bukan dokter yang sekadar tahu ilmu kedokteran, tapi mereka itu semua juga pegiat olahraga. Ada yang sudah full Ironman, ada yang 70.3 Ironman, ada yang memang perenang open water dan sebagainya. Bahkan ada yang dokter kita ada yang masuk rekor muri juga untuk open water swimming ya. Jadi artinya mereka bisa mendampingi dan menjaga seluruh peserta dalam konteks bukan hanya dokter, mereka tahu juga bagaimana kondisi alam, bagaimana kondisi di air, bagaimana kondisi dalam kondisi kehausan, bagaimana kelihatan kalau 1-2 atlet yang sudah kayaknya harus sudah dievakuasi dan sebagainya. Mereka punya selain sertifikasi, mereka juga punya kemampuan untuk itu. Sehingga kami khusus untuk terkait open water ini punya keseriusan yang sangat besar terkait safety tadi. Jadi buat mereka yang memang anaknya sudah ada ketertarikan untuk ikut open water swimming, itu tidak perlu khawatir karena kita punya standar tertentu untuk mempersiapkan safety ini gitu. Nah, kalau menarik ini membicarakan terkait safety juga pemirsa, artinya yang menjadi daya tarik ketika saya melihat OWS ini artinya kan ada beberapa kesempatan itu mereka berenang ada yang pakai buoy ya, belakangnya pelampung. Nah, itu fungsinya apa sih sebenarnya Pak Kiki? Ya, kalau untuk komunitas pelampung itu menjadi sebuah kewajiban. Itu berbeda dengan kategori atlet yang justru tidak diperbolehkan menggunakan pelampung. Okay. Nah, tentu pelampung ini dengan warna-warna yang warna-warna yang sangat terlihat begitu. Pertama tujuannya adalah bagaimana panitia bisa melihat kondisi atlet masing-masing karena kan kelihatan dari pelampungnya. Memonitor artinya begitu ya. Tujuannya pertama monitoring. Yang kedua adalah apabila dalam kondisi tertentu perenang perlu beristirahat atau perlu ada sesuatu yang dia harus berhenti, maka dia bisa mengandalkan pelampung itu untuk sebagai tujuannya untuk ngapung. Istirahat gitu. Betul, untuk ya. Istirahat atau untuk ya betul. Kira-kira seperti itu. Nah, ini cukup menarik karena kalau membicarakan safety di beberapa kesempatan nih Bu Lisa juga cukup kencang menyuarakan safety karena mengingat juga kalau kita lihat ini OWS kan tidak hanya terkait juga ombak, artinya ada biota laut di sana. Nah, tanggapannya mungkin tambahannya terkait safety Bu Lisa? Yang mana nih? Oh, sorry. Yang kita bicara Asia dan ekstrim, masing-masing kita punya protection sendiri. Berbeda? Precaution sendiri, iya. Oke. Kenapa untuk ekstrim kita harus pakai buoy itu compulsory, harus, wajib. Berenang itu boleh join untuk 500 atau 1000 atau 1500 harus dengan buoy. Oke. Itu untuk proteksi mereka sendiri dan karena mereka kan berenangnya ramai-ramai. Jadi kalau mereka capek ya tinggal pegangan seperti Pak Kiki sampaikan. Tapi dari pihak kita memudahkan mereka, kita memonitor mereka ada buoy-nya. Selain kita juga sediakan kayak yang akan mendampingi. Jadi setiap perputaran mereka dalam sirkuit lomba itu selalu didampingi para kayak. Jadi ada juga istilahnya rescue team selalu monitor. Jadi ada referee juga. Namun untuk Asia memang berbeda. Bedanya tidak boleh. Oke. Jadi untuk Asia memang lombanya ketat sekali, tidak boleh ada buoy, bahkan mereka pegangan juga tidak boleh, akan disqualified. Diskualifikasi. Ya. Oke. Jadi memang untuk Asia itu prosedurnya amat sangat ketat. Di sini safety-nya yang harus kita amati benar-benar para penjaga para perenang tersebut. Kita memang punya prosedur sistem yang harus kita hormati. Kalau tidak salah ada sertifikasinya juga ya sebelum lomba ya? Betul sekali. Jadi setiap official yang akan bertugas di Asia itu semua harus punya license. Oke.
terutama yang tokoh-tokohnya ya, pendukung boleh, yang sedang kita training saat ini, tetapi yang menjaga di safety semua harus punya license. Oke. License-nya itu terkait apa saja sih yang harus diperhatikan untuk menjaga keselamatan dari perenang OS ini? Kita harus tahu berapa boat yang akan kita pakai. Jadi berapa peserta, berapa boat. Berapa peserta, berapa referee. Dan ada medical, kita punya medical officer, kita punya safety officer, kita punya course officer. Mereka akan siap karena kita di alam ya, terjadi sesuatu mereka harus cepat bergerak. Dan biasanya itu 2 jam sebelum lomba, medical officer dan safety officer akan cek seluruh area, biota laut juga kita cek. Bahkan biasanya kita akan cek 2 bulan sebelumnya untuk water quality. Jadi kita akan pantau water quality-nya dan temperaturnya apakah suitable untuk perlombaan. Nah, selain quality air kan biasanya nih ya, kalau yang saya tahu nih, Bu Lisa, artinya kan ada musim-musim tertentu yang memang di perairan laut tersebut biasanya ini ada ubur-ubur, ada hiu. Nah, itu juga apakah menjadi salah satu faktor yang diperhatikan? Pasti. Nah, disinilah kita, walaupun kita sepandai-pandainya official, kita harus bergantung dengan orang lokal. Kita harus tanya orang lokal kebiasaan alam di tempat tersebut. Sepintar-pintarnya kita tidak bisa semau kita. Kita harus koordinasi dengan mereka, culture alam di sana harus kita tahu. Jadi ada bulan-bulan tertentu yang tidak boleh, ada mungkin minggu sekian akan masuk ini tidak boleh. Jadi ada culture respect yang harus kita lakukan juga. Nah, kalau mungkin sedikit kembali, artinya begini, kan tadi kan ada pelatihan juga ya untuk ofisial yang akan menjaga keselamatan dari para peserta ini. Nah, biasanya tuh hitungannya bagaimana sih, Bu Lisa? Artinya di satu kapal ataupun satu ofisial biasanya dia memegang atau memperhatikan berapa perenang, keselamatan dari berapa perenang. Perbandingannya harus bagaimana sih biasanya? Biasanya kita lihat ada jumlah tertentu, di situ ada chief referee, ada referee 1, referee 2. Kalau memang perenangnya banyak, kita tambah lagi referee-nya. Jadi setiap referee akan memantau, kita pantau sekian banyak orang, referee kedua kita pantau berapa orang. Jadi setiap referee harus memastikan berapa yang terjun, berapa yang naik harus sama. Dan di setiap sirkuit itu, setiap ujungnya kan ada kita bilangnya turn buoy, dan ada judge juga yang akan mengecek nomor berapa perenang yang lewat. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, artinya yang menyelesaikan. Bahaya dong. Kalau ada yang kurang, tandanya ada yang kelelem. Iya kan begitu ya. Amit-amit jangan sampai kan begitu ya, Bu Lisa ya. Lebih malah kita bilang, kok ada siluman. Kalau lebih berarti ada yang ketinggalan baru nyampe mungkin ya, Bu Lisa ya. Artinya begini, mungkin Pak Kiki, kalau kita lihat potensi dari kolaborasi OWS dan juga sport tourism nih, seperti apa sih kalau di olahraga ini, Pak Kiki? Ya, sport tourism tentu tidak hanya melulu bergantung kepada satu cabur ya. Ada beberapa cabur lain juga yang apa namanya yang punya potensi untuk meningkatkan sport tourism. Kita bisa melihat lah event-event besar di dunia ini juga berbasis sport tourism sebetulnya. Nah, tetapi memang tantangan kita adalah bagaimana di Indonesia ini yang sudah jelas-jelas ya kita sudah tidak perlu perdebatkan lagi potensi-potensi alam, keindahan wisata dan sebagainya, itu bisa menarik wisatawan untuk datang ke tempat tersebut dan melakukan aktivitas olahraga. Di mana aktivitas olahraga ini punya banyak sekali syarat ya. Jadi misalnya contoh renang nih. Renang itu bagaimana bukan hanya sekedar kualitas air, ombak dan kesesuaian bulan, karena kalau perairan itu sangat bergantung kepada bulan ya di negara tropis, tapi juga kesiapan hotel yang enak atau hotel yang baik, kemudian juga transportasi, makanan yang tersedia, kemudahan kemudahan shower, toilet dan sebagainya. Nah, ini yang seringkali menjadi tantangan. Juga demikian kalau kita bicara cabur-cabur lain gitu. Bagaimana misalnya contoh sebuah negara menyelenggarakan event maraton misalnya, atau sebuah negara menyelenggarakan event triathlon dan sebagainya lah gitu. Jadi memang sport tourism ini sebetulnya kesuksesannya akan bergantung kepada bagaimana kita mendukung negara untuk bisa membangun ekosistem yang mensupport sport tourism itu gitu. Atau contoh lah misalnya contoh yang paling agak sedikit kompleks adalah yang basisnya itu
pesepeda misalnya ya. Tentu itu kaitannya dengan bagaimana mengirim sepeda, bagaimana menerima sepeda, bagaimana mekanik bisa menyusun sepeda di sebuah tempat itu. Nah itu juga sangat membutuhkan dukungan dari banyak pihak, tidak hanya terkait venue, tapi juga terkait akomodasi dan lain-lain sebagainya. Gitu. Seringkali ya di Indonesia ini, seringkali tuh gini, tempat bagus, alam bagus, nggak diperdebatkan lagi, hotel bagus-bagus, ada beberapa tempat yang makanan susah. Ya, karena dia pastinya adanya di suburb gitu misalnya, hotelnya bagus, tapi makanan kita harus ke city 45 menit gitu. Itu banyak terjadi lah. Nah, kenapa juga tadi kalau kita balik ke Bali, Bali sudah siap dengan segala infrastruktur pariwisatanya gitu. Kita juga tidak punya kekhawatiran besar kalau untuk Bali, tentu segala macam yang terkait support kita akan lebih mudah dapatkan gitu dibandingkan tempat-tempat lain gitu. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa tempat lain masih bagus, sehingga itu tujuan kita lah, tugas kita untuk bagaimana kemudian kita bisa ikut berkontribusi dalam bukan memperbaiki lah, melengkapi ekosistem sport tourism di titik-titik lain supaya bisa mengejar, supaya tidak balik lagi. Gitu. Nah kalau tadi juga saya ingin mengutip terkait juga support, dukungan dari pemerintah seperti apa sejauh ini, apalagi khususnya di Bali untuk 12 OWS ASEAN Championship dan juga Extreme OWS Series ini. Ya kalau dari di level kementerian tentu kita mendapat banyak sekali besar support ya. Kita sudah ketemu dengan pihak Kemenpora, kemudian kita juga akan ketemu dengan pihak Kemenpar, juga support besar. Kemudian juga dari sisi pemerintah daerah juga seperti kemarin di Lampung kita juga mendapat support yang cukup besar ya dari pemerintah provinsi, dinas-dinas dan sebagainya. Tentu yang kita harapkan juga nanti di Bali juga kita akan kita akan bertemu dengan pihak Pemprov, Pak Gubernur, dan dinas-dinas lainnya lah. Support saya pikir kalau untuk Bali jauh sangat bagus, sangat suportif. 2 tahun lalu kita kan sempat buat di Bali. Mungkin ada tambahan dari Bu Lisa seperti apa pengalaman support dari pemerintah sendiri khususnya juga Bali? Kemarin dari tim lokal menyediakan juga tim kayak, bahkan juga rubber boat dari tim lokal juga kan ada Bala Vista segala macam, dan juga ada gubernur turun tangan juga membantu kami, istilahnya kita rapat dengan beliau juga, dan acara berjalan baik, sukses. Bu Lisa, ini kan juga menjadi salah satu pertaruhan Indonesia menggelar mungkin juga event-event renang internasional selanjutnya. Bagaimana kemudian Bu Lisa melihat ini akan menjadi pilot project jika Indonesia juga masih ataupun ingin menyelenggarakan kejuaraan-kejuaraan renang internasional untuk kedepannya, seperti apa melihatnya untuk di 12 Asian OWS ini? Ini sangat bagus sekali, karena kan kita negara kepulauan. Yeah. Yang menarik yang sempat juga terlintas saat World Aquatic datang kemarin, ada visinya bahwa United by Water. Kita kan negara kepulauan, apalagi dengan segala jarak-jarak air, kita harus bisa menyatukan Indonesia dengan di air. Kita semua bisa berenang. Swim for United by Water, swim for life, for health, and for sport. Nah, dan ini ada semua di OWS ini ya, yang ke-12 ya. Dan alam kita jalan, pariwisata kita jalan, swim for life. Jadi semua bisa berenang, jadi tidak hanya di kolam. Berenang di laut pun kita semua bisa. Belajar berenang di laut pun bisa. Nah mungkin ada yang ingin disampaikan nggak? Pemirsa yang nonton, jadi yang masih takut, yang mungkin juga punya anak-anak, pengen bawa anak-anak, pengen nyobain nih. Seperti apa sih pesannya mungkin Bu Lisa yang bisa disampaikan? Ini momen bagus, dengan Extreme akan banyak sekali anak-anak umur yang bawa orang tuanya, bawa anaknya untuk ikut dalam Extreme. Jadi marilah kita sama-sama, kita datang ke Bali di tanggal 13 sampai 15, bagaimana melihat anak-anak dan semangat para orang-orang lokal, turis bisa berenang bersama-sama. Kita semua colorful sekali nanti. Pak Kiki, ada yang ingin ditambahkan nggak? Pengen ikut nih, mungkin caranya pendaftarannya gimana? Sudah dibuka belum? Dan ada syarat-syarat khusus nggak? Seperti apa sih kalau pemirsa pengen ikutan begitu? Informasi teknis tentu bisa nanti dilihat di akun Extreme
di Instagram ya. Itu kita akan banyak sekali informasi teknis di situ. Tetapi yang pasti adalah untuk memulai berani renang di laut, khususnya open water swimming, justru bisa diawali dengan berenang di sebuah event. Kenapa? Karena sebuah event itu sudah pasti semuanya terkurasi, baik dari sisi safety, dari sisi medik, dari sisi kualitas air dan sebagainya itu sudah terkurasi, sehingga bisa dibilang amat sangat aman untuk memulai buat mereka para pemula dan sebagainya yang memang masih khawatir, masih takut atau anaknya pengen ikut. Itu justru di sebuah event itu jangan khawatir karena kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan standar tinggi, terutama terkait safety menjadi prioritas pertama kami dari sisi olahraga outdoor seperti ini. Harapannya mungkin untuk event ini, Pak Kiki, artinya 13, 14, 15 Juni OWS akan berlangsung di Bali? Ya, harapan tentu kita berharap bahwa baik sisi penyelenggaraan maupun sisi prestasi nantinya Indonesia akan jauh lebih maju lagi, maju berkembang lagi, di mana Federasi Akuatik Indonesia ini akan meletakkan dasar fundamental yang baik, bagaimana ke depannya kita akan terus-menerus menjadi memiliki event-event open water swimming yang insya Allah levelnya sudah level dunia. Wah, amin. Tentunya kita harapkan ya. Mungkin harapan terakhir dari Bu Lisa seperti apa? Olahraga open water ini akan menjadi populer. Setiap orang bisa berenang untuk kesehatan, untuk sport. Amin, amin. Terima kasih Bu Lisa dan Pak Kiki untuk waktu. Terima kasih. Kita berharap juga ini kan bisa menjadi sebuah momentum ya, artinya sukses dari penyelenggaraan, sukses prestasi, apalagi kedepannya juga masih banyak potensi-potensi perairan di Indonesia yang mungkin saja bisa dijadikan tempat ataupun venue untuk menggelar OWS selanjutnya. Terima kasih Bu Lisa dan juga Pak Kiki. Dan sekian juga podcast Akuatik di episode kali ini. Tentunya kita berharap bagaimana OWS dan juga sport tourism bisa berjalan seirama untuk kemajuan olahraga akuatik Indonesia. Saya Filipus Yonaso pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih. Ayo berenang!